Selamat siang murid-murid Bapak sekalian. Siang, Selamat Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat, Baik, Pak. Baik. Berarti nampaknya semua sedang bersemangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kepada Saudari Febrina, dipersilakan untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Saudari Febrina. Kepada Saudari Febrina, apakah semua hadir pada hari ini? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah. Anak-anak Bapak sekalian, apakah kalian tahu perusahaan Apple? Tahu, Pak. Tahu. Menurut kalian, mengapa perusahaan Apple itu jarang atau bahkan tidak pernah menjual produknya di kalangan masyarakat? Apakah ada yang tahu? Nah, satu lagi, apakah kalian tahu perusahaan Samsung yang bergerak di Tahu, bidang Pak. elektronik? Tahu, Sementara Pak. menurut dan perusahaan Toyota bergerak di bidang mobil otomotif? Tahu? Tahu, Pak. Menurut kalian mengapa mereka cenderung menjual produk mereka di kalangan masyarakat menengah? Apakah ada yang tahu? Tidak ada ya. Nah, Apple memilih masyarakat menengah ke atas dan Samsung masyarakat menengah ke bawah karena itu adalah merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan mereka. Nah, dalam strategi pemasaran ini terdapat yang namanya strategi STP atau yang dikatakan segmenting, segmentasi, targeting, target, dan positioning atau penempatan. Mengingat kita sangat penting untuk mempelajari 3 strategi ini, maka pada hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang segmenting, targeting, dan positioning. Sebentar ya, Bapak buka share screen dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah ada nampak screen Bapak? Sudah, Pak. Pak. Nah, ini yang Bapak katakan tadi. Segmenting, targeting, dan positioning. Ini adalah topik pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan model jigsaw, siswa dapat menjelaskan pengertian segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua, melalui pembelajaran jigsaw, siswa dapat sebentar ya, ada sedikit miskomunikasi. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran daring dengan model jigsaw, siswa dapat menentukan segmenting, targeting, positioning dari sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan pembelajaran daring dengan model jigsaw, siswa dapat membentuk sebuah perusahaan dengan strategi segmenting, targeting, dan positioning. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada siang hari ini adalah dengan menggunakan model jigsaw, yaitu di mana kalian nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas tentang materi segmentasi atau segmenting, materi kedua akan membahas tentang materi targeting,
Dan materi ketiga akan membahas tentang positioning. Di kelompok yang pertama akan diketuai oleh Febrina, dan di kelompok kedua akan diketuai oleh Natalia, dan di kelompok ketiga akan diketuai oleh Seli Putri Purba. Kalian akan berdiskusi dalam kelompok tentang masing-masing topik materi yang telah dibagi kepada kalian. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya, dan setelah itu kalian akan mengcombine hasil dari masing-masing presentasi dari setiap grup. Kira-kira begitu jalannya pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke anak-anak Bapak sekalian, setelah tadi ketiga kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya dan kita telah membahas hasil dari materi yang telah kalian bahas dalam grup, saatnya kita akhiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Natalia, Saya, apakah Pak. bisa? Oh, terima kasih. Pada Natalia, saya persilahkan. Menurut pendapat saya, segmenting merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Sementara targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Yang terakhir itu ada positioning. Positioning adalah merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diinginkan konsumen. Ya, benar ya pendapat dari teman kita Natalia. Singkatnya, segmentasi itu di mana perusahaan itu membagi kelompok-kelompok pasar. Kemudian targeting itu adalah dari kelompok-kelompok pasar tadi, perusahaan itu akan memilih salah satu pasar yang menjadi target pasarnya. Kemudian yang dimaksud dengan positioning di sini adalah bagaimana cara perusahaan menempatkan produk mereka dalam target pasar tadi. Seperti itu kira-kira singkatnya ya murid-murid Bapak. Nah, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak akan menugaskan kalian. Tugasnya adalah coba kalian bentuk sebuah perusahaan menurut kalian sendiri, dan di dalamnya itu kalian jelaskan di mana letak segmentingnya, targetingnya, dan positioningnya. Minggu depan akan Bapak periksa dan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak Bapak. Baik, Pak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Bapak izin Siang, live. Pak. Pak.